Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ilman di tayangan pengobatan asma. Ya, kemarin saya telah membuat tayangan video tentang bagaimana doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Ya, lakukanlah yang kemarin sesuai di video, insya Allah dengan keikhlasan Anda, dengan ketekunan Anda sebagai suami terhadap istri, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, kun fayakun. Nah, oleh sebab itu, awal daripada kita jika ingin melakukan atau mengabulkan, ya, dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas dan tekun, istiqomah. Ikhlas, tekun, istiqomah. Ya, ikhlas itu bagaimana? Terhadap kita melakukan, maka lakukanlah dengan hati, ikhlas. Tekun. Tekun dengan istiqomah itu beda. Jika tekun, kita lakukan jika pada waktu malam ya malam, seperti itu. Jika waktu pagi atau pagi malam, tekuni seperti itu. Istiqomah, ya. Jika kita melakukan dengan istiqomah itu bagaimana? Istiqomah ya, jika perbedaan tadi antara tekun, jika istiqomah, ikhlas dan tekun disatukan dengan istiqomah. Akhirnya insya Allah ucap daripada niat kita, ucap daripada ucapan kita, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini tentang cara lelakunya itu bagaimana. Yang paling terpenting, kita jika mempunyai hajat atau keinginan untuk contohnya sembuh di dalam rasa sakit kita, di dalam rasa tidak enaknya di badan kita, maka yang kita lakukan apa? Bismillah nawaitu ingsun, seperti itu. Contoh lagi, seperti zaman dahulu atau zaman kuno, seringkali orang tua kita atau sesepuh kita atau buyut kita, bahkan nenek moyang kita, jika mengobati kita, maka yang dikatakan adalah apa? Obat datang, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tetombo karena Allah taala, seperti itu. Atau bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro lunga. Dari bahasa-bahasa itulah yang kita bisa cerna dan kita bisa pergunakan. Karena apa? Ucap daripada niat orang sepuh atau zaman kuno dahulu itu sangat mustajab sekali. Apalagi ucap dari ibu kalian. Dan jika kalian sudah tua ataupun sudah usia, ucapkan sendiri dengan keniatan hati, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatan tulus dan ikhlas. Seperti itu. Nah, seringkali saya ceritakan dan saya bahas tentang media air yang saya gunakan untuk penyembuhan. Karena apa? Ulasan dari media air adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang melantari diri kita semuanya. Untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, ya, untuk membuat makanan, untuk membuat campurannya pasti ada airnya. Dari situlah kita ambil hikmah daripada air. Oleh sebab itu, jika kalian sudah menggunakan media air, maka tuntaskan jika kalian minum. Jangan sampai tersisa sedikit pun. Karena berkah dan karomah itu ada di bawahnya atau di tetesan terakhir airnya. Begitu.
Dan bismillah selalu saya katakan juga, jika memang ingin melakukan hajat pengobatan, maka lakukanlah yang pertama adalah alhamdulillah, bismillah dahulu, mohon maaf, bismillah dahulu, yang terakhir adalah alhamdulillah. Di tengah-tengahnya wa idza maritu fa huwa yasfir, ya, wa idza maritu fa huwa yasfir, 3 kali baca bismillahirrahmanirrahim, niatkan penyembuhan Anda untuk apa, lalu baca bismillahirrahmanirrahim wa idza maritu fa huwa yasfir, minum, setelah minum alhamdulillah. Seperti itu. Jika kalian nantinya kurang paham dan kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke chat saya. Tidak usah malu dan tidak usah ragu. Yang paling penting kalian bilang apa adanya, jujur apa adanya. Justru saya malahan dapat mengerti dan dapat bisa membantu atas dasar kronologis yang Anda alami dan Anda rasakan itu seperti apa. Dan insya Allah jika kita selalu istiqomahkan di bulan puasa ini dengan perbanyak tadarus, dengan niatan tadarus tadi untuk penyembuhan diri Anda, maka insya Allah akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, pesan saya ingat, jika nantinya kita semuanya dijabah, maka yang untung ataupun yang mendapatkan hikmah di balik itu semuanya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Dan apalagi pada saat ini katanya kita tidak tahu, saya tidak berani yang namanya disikerso, Allahu a'lam. Katanya di tanggal 15 ini, ya, di tanggal 8, ya, katanya itu ada fenomena alam, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Walaupun pernah saya baca, namun saya tidak berani bilang apakah iya atau tidak. Namun kita semuanya, saya berpesan dan menghimbau kepada saudaraku semuanya, tetap tenang dan selalu perbanyak sholawat. Insya Allah gitu. Insya Allah. Terima kasih. Sedikit tayangan saya tentang video ini, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar mungkin. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Barakallahu li wa lakum wa akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.